Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran. Yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya. Sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan, yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak. Orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta. Bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai. Memang, manusia sering mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Tidak ada hartamu, kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat pun mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat, kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi SAW keluar, ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar? Dijawab oleh keduanya, demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitu juga aku. Tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar. Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, di mana si fulan? Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Tak berapa lama kemudian datanglah
sahabat Ansor. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi. Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing, kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? La tus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta. Dunia untuk dunia, itu yang menjadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita, sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya pahalanya sama. Pahalanya sama, tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, dia gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta nggak punya, ilmu nggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang kaya raya,
tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih mana yang lebih kita sukai, kaya bersyukur atau miskin bersabar, tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.